Warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang jalur kalah suaranya dengan yang putri. Nah niki ampun sampai kalah. Sepindah malih kudune jawabe kompak, banter, semangat, ikhlas, ojo bentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus utamanipun guru kita sedaya Romo Yai Amin, wabil khusus ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi Romo Kiai Haji Suwandi, Kepala Madrasah Aliyah Futuhiyah, ingkang kawula takzimi Bapak Wakil Kepala Madrasah, Wakakurikulum, Wakakesiswaan, Humas Soro Sarpras, Sedoyo, Bapak Ibu Guru, Dewan Asatidz Madrasah Aliyah Futuhiyah Jepetro, Atolallahu umurahum fi sihhatin wa afiyatin. Semoga beliau-beliau ini tansah mendapatkan kesehatan, mendapatkan panjang umur, sehat wal afiat, bisa membimbing kita, mendidik kita ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, yang alhamdulillah hari ini sudah hadir di depan saya mas-mas yang ganteng-ganteng sama mbak-mbak ini, yang kalau makan ini tidak ditutup ini mulutnya, ada kayak ceal naik. Semoga semuanya yang hadir di sini mendapatkan berkahnya silaturahim. Mas-mas, mbak-mbaknya, para santri yang sedang thalabul ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difutuh hatinya terbuka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fiddin wa dunya hadal akhirah. Amin amin Allahumma. Para bapak, ibu guru, rencang-rencang santri sedoyo, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
saged bersilaturahim berkunjung di Madrasah Aliyah Futuhiyah Jatadro ini untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah penuh berkah, kegiatan di penghujung akhir dari bulan Rajab. Iki menika memperingati peristiwa yang sangat luar biasa, memperingati peristiwa yang tidak ada duanya di bulan Rajab ini, yakni peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebab berkah fadl anugerah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar ini mari kita syukuri bersama. Kehadiran kita di sini sudah satu fadl, satu anugerah tersendiri. Kehadiran kita di sini bukan karena kita memang mampu dan sehat untuk bisa hadir di sini. Kalau tidak ada fadl anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kita di tempat ini. Betul? Al-Quran itu wonten ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish innahu lakum aduwwun mubin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi pagi kita bangun subuh, cuacanya rintik di WA grup sudah muncul, hari ini harus hadir, harus masuk sekolah, harus ke madrasah karena akan ada acara Rojabiyah. Nek awake dhewe niki mboten pikantuk fadl anugerahipun Gusti Allah, ningali pengumuman kaya ngono kuwi, alah turu wae. Napa turu? Ora usah makan. Apalagi menghadiri majelis ilmu, di mana di setiap majelis ilmu setan itu kupingnya panas. Setan itu detik dengan majelis ilmu. Kenapa? Karena rahasianya bocor. Agar tidak bocor rahasianya, maka bodoh awak dhewe kabeh. Di grup disampaikan hari ini akan ada Rojabiyah. Ayo makan, setan bisi. Nggak usah makan. Itu absen baik. Enak tunggu. Nitik apa? Cuacanya mendukung untuk apa? Gitu betul. Ya Allah. Tapi sebab fadl anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkah bismillah keluar dari rumah, keluar dari pondok, nawaitu untuk mencari ilmu. Satu nilai tersendiri. Setan boten kalah. Begitu panjenengan sampai sini digoda apa betul? Allah ngurungokke ceramah delok HP wae nangis. HP nang. Apalagi disuruh gurunya apa untuk resu.
udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis. Ojo melu setan. Lek sampun diperingatkan seperti ini kok masih melakukan itu buatan digoda setan. Tapi setan ini jenengan itu faidu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua puluh 27 Rajab menikah familiar diperingati oleh umat muslim kanten wonten suatu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang tidak pernah ada sebelumnya. Napa niku Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa Isra Mi'raj, napa hikmahnya? Apa hikmahnya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu dicari. Hikmahnya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ini eling-eling sampai mati. Eling-eling apa sampai? Memulai hal yang baik harus hatinya dibersihkan terlebih dahulu. Memulai hal yang baik, hati harus bersih dahulu. Rencana-rencana santri dengan hormati. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut suatu riwayat di dalam kitab Fathul Bari ala Syarhil Bukhari niku dipun sebataken setunggal riwayat bila Kanjeng Nabi menika sebelum peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dibersihkan hatinya 3 kali. Pernah dengar kisah ini apa betul? Kanjeng Nabi pertama kali dibersihkan hatinya ketika beliau masih kecil, masih diasuh oleh Ibu Halimah Sa'diyah. Diasuh oleh Ibu Halimah Sa'diyah. Yang pertama Kanjeng Nabi dibersihkan hatinya oleh malaikat itu ketika masih kecil, masih dalam persusuan Ibu Halimah Sa'diyah. Dibedah dadane, diambil kotorannya, diisi dengan ilmu dan hikmah. Ini yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi dibersihkan hatinya ketika beliau mau dilantik dan ditetapkan menjadi Nabi dan Rasul. Minggu yang kedua. Yang ketiga, Kanjeng Nabi dibersihkan hatinya ketika beliau mau mendapatkan undangan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa undangannya? Isra dan Mi'raj. Itu dibersihkan 3 kali. Saking mereka kita sakit mengambil satu pelajaran bahwa untuk memulai suatu hal yang baik, untuk memulai sesuatu hal yang insya Allah akan kita menjadi sukses, maka yang ditata dulu itu adalah hatinya. Baik itu. Numpak mobil, nyetir mobil, gas rem ada di kaki.
kopling di tangan, mata melihat ke depan, tapi rambu-rambu di atas tulisannya nopo hati, hati. Tulisannya buatan kaki tangan, kaki kaki, tapi tulisannya nopo hati. Karena apa? Karena tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya digerakkan oleh hati. Wonten ing setunggalipun hadis, la inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita itu ada satu segumpal, ada segumpal. Kalau gumpalan itu baik, maka baik pula. Tetapi kalau gumpalan itu rusak, maka rusak semua itu. Ala wahya al-qalbi. Hati yang harus dibersihkan terlebih dahulu, hati yang harus disiapkan terlebih dahulu. Ini penting. Utaminipun kadang lare-lare ingkang nembe tolabul ilmi. Atine kudu ditoto. Kok sampai terbesit dalam hati kita, alah aku wis tahu, wis ngerti, wis paham itu. Ngelmu boten saged masuk ke dalam hati. Lho awake dhewe iki rekoso jajane sebab napa? Sebab kita tidak mampu menaklukkan hati. Terus apa betul? Jajane itu urip itu gampang apa susah? Awake dhewe merasa susah itu karena kita sering mengikuti omongan yang sanes. Nggih apa betul? Lagi butuh HP iPhone Pro Max kancane sandinge wis lunga sapa dulu. Rojabiah berangkat hari-hari sebelumnya nggak berangkat, niat kita sudah bagus, temennya komentari tumben menang. Yang putri kelihatan bersih, bagus, cantik, temennya di sampingnya di sekelilingnya hanya paling. Ada teman yang biasa rodok rapate rajin dibiasai. Iki apa itu opo iki? Karena kita sering mendengarkan omongan, maka itu hidup kita terasa menjadi susah, menjadi berat. Maka bagaimana? Kalau sudah baik, sudah sesuai dengan realnya, sampun sami kali adatipun jalan saja. Anjing menggonggong, kafilah tetap betul mana? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Apa kata omongan orang kalau kita sudah nawaitu bismillah mantep kita mau melaksanakan yang baik, laksanakan. Fahim tuh. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima tugas kenabian, sebelum menerima perintah sholat, dibersihkan dulu hatinya, disiapkan dulu. Itu kejadian sebelum Isra Mi'raj. Jadi wonten alasan kenapa kok sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Wakilah kejadian Isra Mi'raj menika di tahun 10 dari kenabian. Dipun sebataken wonten ing satunggaling riwayat Nabi merasa sedih. Merasa apa? Sedih. Nabi merasa sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintainya dan mencintai.
dicintai dan mencintai. Yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang dicintainya ingkang asma Bu Khadijah. Sinten Bu Khadijah? Siapa Bu Khadijah ini? Bu Khadijah sinten? Garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Khadijah. Kanjeng Nabi kehilangan orang yang dicintai ingkang asma Bu Khadijah. Bu Khadijah menika garwanipun Kanjeng Nabi yang pertama. Garwanipun Kanjeng Nabi yang pertama asmanipun Bu Khadijah. Inilah yang selama ini mendukung perjalanan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta, benda, pikiran semuanya dicurahkan dalam rangka membantu dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok selama itu orang yang membantu, wong sing biasa membantu Kanjeng Nabi, kok kapundhut kersane Gusti Allah. Lajeng menika yang dadosaken Kanjeng Nabi merasa apa sedih. Satu. Yang kedua, Nabi ditinggal wafat oleh pamannya ingkang asma Abu Thalib. Dua orang yang selama ini membackup backing Kanjeng Nabi kapundhut kersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Kanjeng Nabi sedih, menjadikan Kanjeng Nabi merasa hari-harinya cara basa sakit rada dalam, semangatnya lagi kurang, kira-kira begitu. Maka ketika dua sosok ini, dua orang ini wafat, Kanjeng Nabi mendapatkan serangan, Kanjeng Nabi mendapatkan boykot dari kafir Quraisy. Bani Hashim diboykot, tidak boleh jual beli, susah. Cacian, hinaan diterima oleh Kanjeng Nabi, dilancarkan oleh kafir Quraisy. Ada secercah harapan, ada secercah harapan Kanjeng Nabi di dalam dakwahnya setelah mendapatkan serangan bertubi-tubi saking kafir Quraisy. Kanjeng Nabi melihat ada secercah harapan. Iki ketoknya aku pergi ke Taif, ini nanti aku akan disambut nanti di Taif. Lajeng Kanjeng Nabi sama putra angkatipun ingkang asma Zaid bin Harisah pergi menuju Taif. Naik motor atau naik mobil atau jalan kaki? Jalan kaki. Kalau naik kuda nanti orang kafir Quraisy. Jalan kaki. Ternyata harapan yang diidam-idamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu sampai ke Taif, boten tolak al-badru alaina niki sing nyambut kula mau boten disambut kalian kopi boten. Kanjeng Nabi ke Taif, yang diterima Nabi ketika sampai di Taif adalah hujatan hinaan boten cekap secara verbal. Kanjeng Nabi dilempari kaki dengan suku nanti dilempari. Zaid bin Harisah menjadi tamengnya Kanjeng Nabi, kepala belakang sampai bocor dilempari batu. Jadi kan bisa bayangkan, orang sudah punya harapan dan cita-cita yang besar, insya Allah nanti di Taif, kalau di Mekah di Semeri di celah sama kafir Quraisy, buat menawa nanti di Taif ada yang mau ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai di Taif, ternyata Kanjeng Nabi juga menerima hujatan.
Masya Allah. Wakilah dan bahwa getihnya Kanjeng Nabi itu sampai Allah bertanya. Kalau kita merasa nopo menika membayangkan menika ngeri. Getihnya Kanjeng Nabi itu sampai gantos warna sandalnya Kanjeng Nabi. Sampai begitu mendapatkan hujatan Taif, Kanjeng Nabi langsung mau kembali ke Makkah, bersandarlah Kanjeng Nabi di satu tempat. Penduduk harus malaikat yang melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilakukan seperti itu, boten nampi. Lajeng dawuh malaikat ini kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, jenengan ndonga nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, nyuwun niki lho penduduk Taif sing pun ngampeni jenengan, sing pun mencidrai jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah, napa tak bruke gunung ini, napa tak ratakan semua. Lho, itu kira-kira nek nabi kula harus enggak usah pakai lama, hancurkan saja. Gitu betul. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab boten. Bahkan Kanjeng Nabi mendoakan Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah Gusti, penduduk Taif mereka yang memperlakukan saya seperti ini, bisa jadi mereka tidak tahu, maka berikanlah mereka hidayah. Ini Kanjeng Nabi diantemi kaya ngono kuwi sampai berdarah-darah. Tetapi Kanjeng Nabi malah mendoakan Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin Allah Subhanahu wa taala paring hidayah kepada kaum itu. Mungkin saja mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran saya, buat menawa cucu-cucu mereka, putu-putu mereka, dzurriyyah mereka yang akan mengikuti ajaran saya. Ini kok Kanjeng Nabi. Itu tantangan. Tantangan. Jadi peristiwa sebelum Isra niku ada Kanjeng Nabi merasa sedih, Kanjeng Nabi merasa susah karena ditinggal oleh dua orang yang berjasa dalam hidupnya, sinten Bu Khadijah kali paman Abu Thalib. Tahun itu di mana tahun Kanjeng Nabi merasa sedih oleh para sejarawan disebut Amul Huzni. Napa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Terus yang pertama tadi hikmahnya adalah napa? Hati harus bersih sebelum melakukan kebaikan. Yang kedua hikmahnya adalah ini, jangan kudu cepeng, jangan harus ingat-ingat ini. Yang kedua hikmahnya, fitrahnya kesuksesan niku setara dengan fitrahnya kesuksesan, fitrahnya kebahagiaan itu setara dengan fitrahnya tantangan atau kesulitan. Semakin besar kesulitan, semakin besar tantangan, insya Allah semakin besar kesuksesan. Paham itu? Ojo mbok kira, jangan dikira selama ini Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip mboten nate coba awake dhewe ampun dikira Allah Gusti Allah pro karo
aku ora tahu dicoba, ora tahu mendapatkan kesusahan. Jangan dikira. Coba lihat Al-Qur'annya. Juz sekawan. Juz 4. Juz sekawan, juz 4. Halaman pertama. Sudah, yang hafal sudah. Yang hafalannya sudah sampai juz 4 wonten. Banyak. Lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Halaman pertama. Balik atas pol. Napa ayat itu? Ayat itu napa? Kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Sampainya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baliknya innal ladzina kafaru lan tuhniya. Lanjutnya idhammat ta'ifatum minkum. Baliknya lagi wasari'u. Di ayat selanjutnya, di halaman selanjutnya wonten ayat am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum. Apa jawabannya? Surah Al-Imran ayat 142. Akasibul antadkhulul jannah. Mbok kira nek kowe terus wis disediani surga, sudah akan mendapatkan surga itu, mbok kira terus kamu itu tidak akan mendapatkan cobaan. Allah dari kertas perjuangan kalian, Allah Subhanahu wa taala belum mengerti perjuangan kamu, belum mengerti kesabaran kamu. Kok wis aku angan-angan surga. Lho niku juz 4 ayat 142. Wonten ayat malih yang serupa, ayat 241. Ayat pinten? 241. Wonten ing Quran surah Al-Baqarah. Al-Baqarah juz pinten? Juz Al-Baqarah juz pinten? Juz 2. Niku sami hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu ila akhirih. Mbok kira sudah disediakan surga, mau mendapatkan jaminan surga, mbok kira Gusti Allah niku terus boten napa nggih istilahnya tidak memberikan cobaan, dari cobaan yang paling ringkes, yang paling kecil. Masat humul baksa al-bas, cobaan yang paling gede al-bas. Mau berangkat sekolah hujan rintik-rintik, al-bas itu kata orang Arab labaksa, labas urapopo. Menyang sekolah hujan rintik-rintik apa? Labas tidak apa-apa. Mau berangkat sekolah hujannya lebat, robot kemenangan Abdurrah. Mau berangkat sekolah bunyi hujan banjir, hujan deras, petir menyambar, banjir, wazul zinu. Jangan dikira orang mau sukses itu cuma-cuma, ampun dikira alah tata ketoknya aku yo aman-aman bae. Oh, belum tentu. Apa belum? Bisa jadi di depan cobaan tantangannya, bisa jadi di belakang. Paham apa betul? Paham apa betul? Lu Kanjeng Nabi ini pun cobaannya Masya Allah. Cobaan yang paling berat itu adalah cobaan yang datang dari keluarga sendiri. Ini apa betul? Ya Abu Jahal, Abu Lahab itu masih famili kok kalian Kanjeng Nabi.
Tapi bagaimana dengan ajarannya Kanjeng Nabi? Nabi apa betul? Betul. Cobaan yang paling berat itu adalah dari orang yang paling maka orang yang melakukan kebaikan, orang yang bismillah nawaitunya untuk melaksanakan kebaikan, nek ono halangan rintangan, ampun susah, ampun gelo, jangan sedih, la takhaf wala tahzan. Jangan merasa susah, jangan merasa sedih. Karena apa? Bisa jadi di belakang kesuksesan besar sudah apa? Menanti. Paham itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Kanjeng Nabi itu peristiwa sebelum Isra Mi'raj itu memang dadosaken Kanjeng Nabi itu semangatnya turun. Karena semangatnya turun, Allah Subhanahu wa ta'ala utus satu utusan Malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, datang dan sampaikan kepada kekasihmu Muhammad. Apa yang mau disampaikan? Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan pikantuk undangan saking apa Gusti Allah. Maka diriwayatkan, ada yang meriwayatkan Kanjeng Nabi sare wonten dalimipun Umi Hani, wonten setunggaling riwayat Nabi sare teng masjid, lajeng peristiwa dahsyat, peristiwa besar terjadi sebagaimana yang terekam di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla. Kalau tanggal ini, saya tanya ini santri-santri yang hadir di sini, percaya apa betul oleh peristiwa Isra Mi'raj? Percaya apa betul? Loh, mama. Kanjeng Nabi niku sabadanipun Isra lan Mi'raj niku Kanjeng Nabi khotbah di Jabal di Jabal Qobis niku Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa tadi malam saya mendapatkan perintah sholat, tetapi orang-orang yang mendengarkan itu boten sami percados, tidak ada yang percaya. Orang-orang yang tipis imannya murtad, tetapi ada satu orang yang percaya, sinten? Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mendapatkan gelar As-Siddiq karena menerima berita utawi kabar Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awak dhewe kudu syukur kalih Allah Subhanahu wa taala. Umat awak dhewe iki ditakdir boten saged mirsani kali Kanjeng Nabi, boten panggih kali Kanjeng Nabi, tapi awak dhewe iki yakin iman akan peristiwa Isra Mi'raj niki. Subhanallah. Ada yang menyatakan orang masuk akal itu. Wong perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh pakai apa? Ditempuh pakai pesawat kurang lebih 1 jam, ditempuh pakai onta, ditempuh pakai kuda, itu perjalanan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kok ini ada orang menyampaikan, saya tadi malam di Isra, Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak mungkin itu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu anta majnun, Muhammad anta majnun, gede gue.
goblok kowe, bodoh kamu Muhammad, tukang sihir kamu, bohong kamu, kadzab kamu Muhammad. Karena tidak percaya Isra wa Mi'raj. Padahal pendekatan yang paling benar terhadap peristiwa Isra Mi'raj adalah pendekatan tauhid, keyakinan. Boten saged nek dilogika, boten saged. Zaman semonten mau dilogika boten saged, napa malih nek tiyang boten iman. Kabeh-kabeh dilogika. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah awake dhewe niku rak mikire ana ning anak berarti harus ada bapak dan ada napa ibu, nanti terus jamaah bareng menghasilkan apa anak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak boten. Nabiullah Adam alaihi salam wonten bapake. Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Isa, ibunya Ibu Isa asmanipun sinten? Siti Maryam. Boten wonten garwane, boten wonten. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sampun berkehendak nggih hamil. Iku Siti Maryam. Saiki akeh sing do pengen kaya Siti Maryam ngono. Akeh. Kalau dibilangin dari cak saiki ya Allah Gusti semoga semuanya yang ada di sini semoga direksa dijogo oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, segalanya menjadi mungkin. Ad-dunya mungkinun lil wujud. Dunia itu sangat mungkin sekali. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala sampun berkehendak. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini yang melakukan perjalanannya adalah Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi statusnya Kanjeng Nabi mereka boten aktif. Wong Kanjeng Nabi itu dijalankan mawon ngoten, diperjalankan ngoten, boten kok Kanjeng Nabi merapat, boten kok Kanjeng Nabi nitih napa boten. Tapi Allah yang aktif. Subhanalladzi asra. Itulah alasan kenapa pakai lafaz apa asra. Bi'abdihi lailan itu separuh, sepertiga malam. Wakilah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj pulang sampai di tempat yang menikah, tempat yang dipakai napa menikah tidur Kanjeng Nabi menikah masih hangat, jadi cepat sekali. Lah hikmahipun menika mugi-mugi dados keyakinan kita terhadap peristiwa itu menjadi tambah kuat, menjadi tambah yakin, menjadikan iman kita boten kewolak-walik, yang akhiripun kita husnul khotimah. Ayyuhalladzina amanu rahimakumullah, hadirin santri kang kula hormati. Hikmahipun peristiwa Isra Mi'raj yang ketiga adalah ini yang utama, hikmahnya adalah hikmah sholat. Hikmah yang ketiga apa? Sholat. Zakat ayat diturunkan, puasa ayat diturunkan, perintah zakat ayat diturunkan, perintah apa? Haji ayat diturunkan, perintah sholat. Oh, ini khusus
Kanjeng Nabi diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mulai dari Makkah kemudian ilal Masjidil Aqsa, bakal saking Masjidil Aqsa wa urija. Kanjeng Nabi dimi'rajkan bersama malaikat Jibril untuk ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sakit ngecek ayatnya itu ada di surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Juz 27 wan najmi idza hawa ila akhir. Kanjeng Nabi Mi'raj bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawadat Allah Subhanahu wa taala, perintahnya olehnya adalah apa? Sholat. Lu ini nuduhke napa? Nuduhke satu. Ini perintah orang demen-demen. Orang perintah sing mboten ecek-ecek niku mboten. Utama karena utamanya perintah, maka Kanjeng Nabi yang menerima langsung sholat. Kanjeng Nabi mendapatkan perintah sholat berapa rakaat yang diterima pertama kali? Pinten? 50. Turun panggil kali Nabiullah Ibrahim alaihi salam, panggil kali Nabiullah Musa alaihi salam. Ya Muhammad, Kanjeng Nabi jenengan pikantuk perintah sholat berapa rakaat? 50 rakaat. Kanjeng Nabi, umatku sing awake gedene kaya ngene keker, usianya juga tahun-tahunan, 50 rakaat itu ora kuat. Apa maneh umate kanjenengan, umate panjenengan sing sewu cili-cili ya, pesek-pesek kula ya sama kayak kula panjenengan ngene iki. Angger dicoba sithik karo panas depipis ora gelem sekolah, dicoba sithik ora gelem sholat, apa kuat 50 rakaat? Jenengan nyuwun diskon karo Gusti Allah 50 wakilah sampai ambal pinten? Ambal sampai berapa kali ngadep sama Gusti Allah? 5 kali? Oh lebih. Ambil maju karo Gusti Allah, boten iya 50. Diskon potong 5%, potong 5 sampai kemudian yang terakhir mendapatkan sholat pokok, sholat napa 5 waktu. Lho niku sing diiringi Kanjeng Nabi niku sing diiringi Kanjeng Nabi niku umatnya. Umatipun kados kula panjenengan kaya ngene iki. Kata para nabi, jenengan maju malih, kulo malih, kita lagi diskon. Kata Kanjeng Nabi Muhammad pun kulo sungkan 5 saja. 5 tapi ini istimewanya, indahnya kalau kita melaksanakan apa? Sholat itu secara berjamaah nilainya menjadi 27. Ini istimewanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau nanti haji udah kita melaksanakan haji dikantuk haji mabrur, kita bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram, nilainya pahalanya, wah masya Allah, sampai usia kita habis diusahakan apa pahalanya, meskipun toh hanya apa 5 fardu itu. 5 fardu itu apa? 1 sholat apa maghrib berapa rakaat? Bakdo maghrib sholat apa berapa rakaat? Lajeng sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh berapa rakaat? Kali. Sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar berapa rakaat?
Sholawatnya sehari semalam berapa kali? Sholawat yang wajib dibaca sehari semalam berapa kali? Tidak. Sholawatnya yang wajib dibaca sehari semalam tidak? Tidak. Nah, ini pokoknya kau iso jawab doorpresnya itu. Soal pertama, berapa sholawat yang wajib dibaca di dalam satu hari semalam? Oh, harus dijawab sasae. Curiga mulai. Soal pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi panggil kali Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Niku bingung mau menyampaikan apa. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada kanjeng Nabi. Qul ya Muhammad, at-tahiyyatul bareng-bareng yuk. At-tahiyyatul niku kanjeng Nabi turut salam dari Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatun thayyibatulillah. Lajengnya selanjutnya apa? Assalamu alayka. Ayo bareng-bareng. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pun Allah katakan Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi mendapatkan jawaban kaya orang terus boten sombong boten terus ora eling karo wong liya boten. Apa jawabnya kanjeng Nabi? Lanjutnya apa? Assalamu alayna niku sing diinget kanjeng Nabi ora nggon kanggo kanjeng Nabi tok boten. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Penduduk harus nyaksani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayyuhatul malaikatu rahmatullah. Maka kalau kita angan-angan, kalau kita angan-angan betapa cintanya kanjeng Nabi kepada umatnya, termasuk melalui dari peristiwa Isra Mi'raj ini, akankah terbesit di dalam hati kita kalau kita ini tidak mau membaca sholawat? Akankah terbesit di dalam hati kita awake dhewe orang cinta karo kanjeng Nabi? Jangan sampai terbesit di dalam hati kita tidak suka, kita tidak senang, kita tidak cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lo kanjeng Nabi yang sudah menikah mulia seperti itu. Dan ini dari riwayat ada satu syair yang ditulis oleh Muhammad Iqbal. Itu begini. Kata Iqbal, buatan Iqbal Dilan itu enggak ya. Kalau Dilan itu apa? Kata-katanya Dilan itu apa? Nah, rindu itu berat. Tapi ini tidak, kata Iqbal begini. Kanjeng Nabi itu panggil kalau Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ketemu sama yang dicintainya, maka dia tidak mau lepas.
Kata Iqbal, seandainya saya yang ada di posisi itu, maka aku tidak akan mau turun lanjut ke bumi. Saya akan berada tetap di situ. Tetapi apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW begitu mendapatkan perintah sholat, kembali lagi ke bumi bersama kita ini untuk mensiarkan, untuk memberikan keteladanan, untuk memberikan pendidikan, memastikan kita ini umatnya sampai nanti ila yaumil qiyamah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang apa betul dados umatipun Kanjeng Nabi? Senang apa betul? Maka betul itu tidak perlu dalil untuk mencintai Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi itu yang diiringi, yang diingat itu hanya umatnya. Mau kapundut saja, itu yang diiringi oleh Kanjeng Nabi itu adalah umatnya, umat ini. Yang dipesankan oleh Kanjeng Nabi kepada umatnya yang utama adalah apa? Sholat, as-sholat, an-nisa. Walhasil, kalau kita mengambil satu pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa? Kalau kita punya kesusahan, kalau kita merasa punya sedih, kalau kita merasa punya beban yang berat, solusinya adalah sholat. Kenapa? Solusinya adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholat. Terjus setunggal kalih terjus kalih perintahnya jelas, jaluk turuwa karo Gusti Allah dengan sabar dan sholat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring fadl anugerah dhateng kula lan panjenengan sedaya saged meneladani, saged meyakini apa yang telah terjadi pada bulan Rajab, saged melanjutkan perintah yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, yakni aqimus sholat, sehingga nanti kita semuanya ini betul-betul mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Moga sareng-sareng kita bersihkan hati kita dengan membaca sholawat tibbil qulub. Sholawat apa? Tibbil qulub. Kita berdoa dengan berkahnya sholawat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuka hati kita, melembutkan hati kita, melunakkan hati kita, sehingga kita bisa menerima ilmu, menerima pemahaman yang baik dan bermanfaat, berguna untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca sholawat tibbil qulub bersama-sama gitu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma sholli
semua yang hadir di sini mendapatkan berkahnya sholawat, mendapatkan berkahnya silaturahim, mendapatkan berkahnya majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut saja ikut sambut di penghujung acara ini ada door press ini.